Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ahlina yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Baik, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala mas'alatus salihatu al-mustahadatu ikhtalafa al-fuqaha fi mustahadati idza tamala biha jamu mata yakunu hukman haidi kama ikhtalafu bil haidi idza tamala biha jamu mata yakunu hukman mustahadati wa qad madalika fa qala malika fi mustahadati abadan hukman tahirati ila ayat yataghayyar jamu ila sifatil haidi wa dhalika idza madha istihadatiha min al-ayami ma huwa akthar min aqwali ayami tuhri wa hina hirin takunu haidan ta'ni idza ijtama'a laha hadani shay'ani taghayyur ad-dami wa ayyamura laha bi istihadati min al-ayami ma yumkinu ay yakuna kafran wa hiya mustahadatun abadan wa qala Abu Hanifah taqudu ayyama adatiha in kanat laha a'datun wa in kanat mubta'adatan qa'adat aktsar al-haidi wa dhalika innahu asyratu ayyamin wa qala Syafi'i ta'malu ala al-tamyiz in kanat min ahli al-tamyiz wa in kanat min ahli al-'adati amilat ala al-'adati wa in kanat min ahli ma'an falahu fi dhalika qawlani ahaduhuma ta'malu ala al-tamyiz wa thani ala al-'adati wa sababu ikhtilafihim anna fi dhalika hadithaini mukhtalifaini ahaduhuma hadithu Aisyah an Fatimah binti Abi Qubaisy anna Nabiy alaihi salatu wassalam amaraha wa kanat mustahadatan an taqudda salata qadra ayyamiha allati kanat tahdidu fiha qabla an yusibaha allati asabaha thumma taktashil wa tusalli wa fi ma'nahu aidan hadits Ummu Salamah al-mutaqaddim alladhi kharajahu Malik wa hadits tsani ma kharajahu Abu Dawud fi hadits Fatimah binti Abi Qubaisy annaha kanat istahaidat wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidati aswadu yubrahu fa idza kana dhalika Kemampuan hadis salati wa idza kana al-akharu matawaddi wa salli fa inna ma huwa tilqun wa hadha hadithu sahahahu Abu Muhammad ibn Hasm wa min haula'i man sahaba mazhabat tarjihi wa minhum man sahaba mazhabat jam'i faman sahaba mazhabat tarjihi hadits Ummu Salamah wa ma warada fi ma'nahu qala al-ibari al-ayami wa Malik radhiyallahu anhu istabara adad al-ayyami faqat fil haidi allati tashukku fil istihadati wa lam yaqtadirha fil mustahadati allati tashukku fil haidi ta'ni la adaduha wa la mawduha min ash-shahri kana innaha dhalika ma'luman والناس إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض فاعتبر الحكم في الفروع ولم يعتبره في الأصل وهذا غريب فتأمله ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي قبيش قال باعتبار اللون ومن هؤلاء من رأى ما اعتبار لون الدم مدية ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاجتهاد وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب ومنهم من لم يره ذلك ومن جمع بين ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الأول هو في التي
تعرف عدد أيامها من الشهر وموضوعها. والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضوعها وتعرف لون الدم. Baik, cukup. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir ya, berkaitan dengan apa? Ya, apa? Ya, darah haid dan juga istihadah. Apa yang disebutkan oleh muallif Allah Taala al-mas'alah as-sabi'atu al-mustahabatu. Masalah yang ketujuh adalah al-istihadah ataupun mustahadah, wanita yang terkena penyakit istihadah. Dan apa itu penyakit? Apa itu istihadah? Dia darah yang keluar disebabkan karena goresan daripada saraf yang ada di atau urat yang ada di dinding rahim. Dan itu dia bukan dikategorikan darah haid, tapi itu darah penyakit. Ya, jadi hukumnya berbeda dengan haid. Ya, dia bukan darah haid dan hukumnya juga berbeda dengan darah haid. Maksudnya apa? Kalau haid menghalangi orang daripada ibadah sholat dan juga berpuasa dan juga berhubungan suami istri. Kalau istihadah karena dia bukan haid, maka dia tetap wajib untuk apa? Untuk sholat dan juga dia tetap wajib untuk berpuasa dan boleh baginya untuk melakukan hubungan suami istri. Hal ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan darah istihadah ini sangat banyak terjadi, ya, sangat banyak terjadi pada kebanyakan perempuan. Ya. Mungkin di tengah masyarakat kita akan banyak kita dapatkan orang-orang mereka menyangka bahwasanya darah istihadah itu adalah darah haid, ya. Sehingga banyak dari mereka tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, dan juga tidak melakukan apa? Ya, tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan suami istri. Oleh sebab itu pembahasan ini sangat penting sekali bagi seorang wanita karena dari banyak pertanyaan beberapa pertanyaan yang datang kepada anda ya dari para ummahat ataupun akhwat ini banyak sampai ada itu bertanya 5 tahun. Ya, 5 tahun itu dia keluar darah terus. Ya, katanya dia haid terus, dia haid. Ya, dan ada juga orang itu dia ya itu sampai berbulan-bulan. Ya, saya pernah dapatkan cerita ada orang yang berumah tangga, dia itu diganggu dengan jin. Yang anehnya daripada kasus ini, kalau misalkan ya karena mungkin mereka ini keluarga ya, yang suaminya jauh kerjanya, ketika pulang ke rumahnya, ke negaranya, maka sang istri ini dia itu sebelum datang suaminya sudah mulai haid. Ya. Jadi 2 bulan suami di rumah, 2 bulan itu juga dia haid. Tapi yang anehnya kalau sudah pergi hilang seketika. Dan memang ini banyak sekali terjadi, ini permainan syaitan. Dan memang Nabi SAW menyebutkan itu adalah apa? Setan daripada syaitan. Makanya ada kasus-kasus di tengah masyarakat kita hal seperti ini, darah istihadah, ya. Dan itu mereka mempertanyakan apakah saya tidak berpuasa karena saat itu tiba bulan puasa, ya. Maka kita katakan dia harus berpuasa dan dia harus berpuasa karena ini di luar daripada kebiasaan dia. Baik, maka kita sebutkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, ikhtalafa al-fuqaha fi mustahabati idza tamada bihadam. Dan sebelum kita lanjutkan, ya, dan kasus istihadah ini banyak terjadi beberapa terjadi pada sahabiah pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang istihadah itu bertahun-tahun terkena penyakit istihadah, tidak sembuh-sembuh daripada penyakit tersebut. Ya, ini beberapa kejadian juga terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maka beliau mengatakan, ikhtalafa al-fuqaha fi al-mustahabati idza tamada bihaddan. Terjadi perselisihan di antara para ulama berkaitan dengan istihadah, ya, wanita yang terkena istihadah apabila darahnya itu terus menerus
Baik, ya. Mata yakunu hukmuha hukmu haid. Maka pertanyaannya, kapankah hukum dia wanita istihadah itu dia dihukumi sebagai wanita haid? Ya. Kama ikhtalafu fil haid idza tamada bihaddam. Maka yakunu hukmuha hukmul mustahadah. Sebagaimana terjadi perselisihan di antara para ulama berkaitan seorang wanita yang haid apabila darah haidnya terus-menerus keluar, maka kapankah dia dihukumi sebagai wanita mustahadah? Tadi pembahasan kita ini terbaliknya dari pembahasan kita yang kemarin. Kalau yang kemarin, betul kan? Gambarannya yang kemarin wanita tiba waktu haidnya. Dipahami ya? Wanita yang tiba masa haidnya. Dia haid. Ternyata ya, sampai daripada kebiasaan dia, ya, sampai daripada kebiasaan dia, maka apa? Maka apabila darahnya terus keluar, maka bagaimana pembahasan ulama kita yang kemarin? Ya? Maka apa? Menggunakan apa? Ada yang menggunakan metode tamyiz dan juga ada yang melihat daripada kebiasaannya. Begitu kan? Kebiasaannya. Benar? Maka dilihat daripada kebiasaan harinya. Harinya dia berapa? Ya. Atau dia melihat daripada ciri darahnya. Dan metode tamyiz inilah yang Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menggunakan metode tamyiz. Ya. Bagaimana kemarin kalau wanita yang baru haid? Pembahasan kita ulama kita kemarin. Mungkin yang sembahyang. Wanita yang sembahyang. Kemudian dia menambahkan tujuan. Itu siapa? Imam Malik rahimahullah taala. Selama apa? Selama tidak melewati batasan maksimal haid. Betul kan? Tapi sekarang pembahasannya di sini, tadi itu yang kemarin kita bahas wanita haid, kemudian haidnya dia terputus, terus berlanjut, darahnya maksudnya, darah yang keluar terus berlanjut. Maka apa yang dilakukan? Pembahasannya kita yang kemarin. Kemudian yang sekarang, yang dibahas ini tadi misalkan wanita tadi apa? Dia telah suci daripada haidnya, gitu kan? Paham ya? Suci daripada haidnya maksudnya sampai batas antara dia suci. Tapi setelah itu apa? Ya. Ternyata setelah tadi ya, dia suci ataupun dia mungkin tidak suci setelah lewat batasan maksimal yang disebutkan oleh para ulama, ya. Bisa dipahami habis itu? Dia keluar terus darahnya. Jadi berpindah dari darah apa? Tadi kan sudah kita sebutkan. Darah haid berpindah kepada darah istihadah. Terus berlanjut. Sekarang pertanyaannya, setelah ini kan darah istihadah. Kapan lagi dia dihukumi sebagai haid? Anda paham tak gambarannya? Bisa dipahami ya? Jadi kapan lagi dia ini istihadah terus, darah keluar terus. Tadi dimulai dari proses haidnya dulu, ya, haid. Kemudian ternyata darah haidnya terus berlanjut. Kita sudah sebutkan pendapat-pendapat para ulama, gitu kan? Tapi kita anggaplah yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah mengatakan mazhabnya tamyiz. Kalau dia sudah punya kebiasaan haid, gitu kan? Tamyiz. Ternyata hari ke-7 ya, dia melihat bisa membedakan ternyata hari ke-7 ini atau masih ciri-cirinya masih darah haid. Pas hari ke-8-nya dia sudah melihat daripada cirinya itu bukan lagi darah haid, tapi masih keluar darah. Hampir paham sampai enggak? Masih keluar darah. Tapi berarti darah yang setelahnya, setelah kita tahu darah yang ke-8 ini yang mana dari ciri-cirinya, ya, kita katakan bahwasanya bukan darah haid, ya, dan perempuan tersebut yakin karena dia memang selama ini kebiasaannya dia punya ciri, ya, dia punya bisa membedakan darah haid dengan darah istihadahnya. Maka kita katakan yang ke-8 apa? Darah istihadah. Baik. Terus berjalan. Sekarang berarti posisinya pada hari ke-8 perempuan itu sudah dihukumi apa? Mustahadah. Ya, dia sudah darah istihadah. Berarti hari ke-9, ke-10 dan hari-hari berikutnya itu dia dihukumi istihadah. Pertanyaannya,
Apabila darah istihad ini terus berlanjut, tamada, terus berlanjut sampai apa? Ya, terus berlanjut. Pertanyaannya, mata yakunu hukma hukmul haid? Maka kapan dia dihukumi lagi dia sebagai wanita haid? Saya benar paham sampai sini? Baik ya. Maka beliau mengatakan kama ikhtalaf sampai mana tadi? Faqala Malik fil mustahadhah. Bahkan berkata Imam Malik rahimahullah taala berkaitan dengan wanita ya istihadah, abadan hukmuha hukmu tahirati. Ya, ila an tataghayyara damu ila sifatil haid. Ya. Beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan bahwasanya hukum wanita mustahadah, dia itu hukumnya seperti wanita yang suci. Kapan? Sampai kapan? Ila an tataghayyara damu ila sifatil haid. Sampai darah yang keluar ya, saat istihadahnya itu berubah apa? Menjadi sifat darah haid, atau ada maksudnya cirinya berubah menjadi darah haid. Kapan itu? Wadzalika idza madha listihadatiha min al-ayyami ma huwa aktsar min aqalli ayyamit tuhri. Ya. Kapan itu? Ya. Dan hal tersebut apabila istihadahnya perempuan tadi, darah istihadah tadi atau istihadahnya perempuan tadi itu madha berlanjut minal ayami ma huwa aktsaru min aqalli ayyamit tuhur, ya, sampai pada hari-hari yang maksimal daripada batasan masa suci. Betul? Iya, batasan minimal waktu suci. Maksudnya apa? Ya. Sampai menghabiskan masa waktu suci. Batasan waktu suci perempuan dalam mazhab para ulama kita kemarin, ya, berapa? 15 hari. Dan yang masyhur daripada Imam Malik adalah 15 hari, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain 10 hari, ada yang 8 hari. Tapi yang masyhur daripada beliau, ya, begitu juga dengan jumhur ulama adalah apa? Adalah 15 hari. Bisa dipahami sampai situ? Fahina idzin takunu haidan. Maka saat itulah dia dihukumi sebagai apa? Sebagai wanita haid. Maksudnya idza jtama alaha hadani syai'ani. Apabila terkumpul pada wanita mustahadah tadi dua perkara tadi. Pertama adalah taghayyurud dam. Ya. Jadi berarti Imam Malik sini beliau menjadikan patokan adalah daripada tamyiz, gitu kan? Tapi bedanya dengan Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mutlak, kalau Imam Malik taghayyur dam tapi ada batas waktunya. Ya, kapan itu? Dia taghayyur dam itu syarat pertama, adanya perubahan darah. Wa an yamurra laha fil istihadati min al-ayyami ma yumkinu an yakuna tuhran. Wa an yamurra laha fil istihadah. Wanita tersebut melewati apa? Istihadahnya daripada hari-hari ma yumkinu an yakuna tuhran. Yang mana memungkinkan bagi dia itu masa sucinya. Wa illa fahiya mustahadatun abadan. Jika tidak, maka dia apa? Dihukumi sebagai mustahadah selalu. Baik. Antum paham sampai sini? Siapa yang bisa berikan gambaran apa yang disebutkan oleh Malik bin Muwatta? Lam. Perhatikan dua syaratnya Imam Malik. Kan berbicara perpindahan, mau kita hukumi sekarang wanita yang tadi dia istihadah, ya, dia wanita istihadah, mau kita hukumi dia lagi sekarang darah haid, maka ada apa? Syaratnya pertama yang menurut Imam Malik adalah kita lihat daripada perubahan darah, taghayyur dam. Anda paham sampai situ? Kemudian, ya, tapi taghayyurnya dam ini itu apa? Tidak dia di masa batas aqallu tuhri. Ya.
Tidak lebih daripada apa? Hah? 15 hari. Tadi kan misalkan begini, perhatikan. Ya. Akal itu hari berapa? 15 hari. Baik, anggaplah tadi kita apa? Kalau dalam ikut mazhab Imam Malik, ya, dalam masalah haid. Ya, yang beliau berkaitan tentang apa tadi? Ya, melihat ada daripada kebiasaannya tambah 3 hari gitu kan? Kalau yang punya adat dalam masalah haid. Tapi berarti hari ke-10 misalkan 6 hari tambah 3 hari, 7 hari tambah 3 hari, misalkan 7 hari, ya. Tambah 3 hari berarti berapa? 10 hari. Baik, berarti yang 11 hari sudah apa? Sudah istihadah kan? Baik. Kemudian berlalu hari ke-12, ke-13, 14, 15, seterusnya beberapa hari berikutnya. Baik, sekarang ini keluar terus darah. Tadi kita sudah hukumi dia istihadah karena sudah melewati batasan waktu haidnya. Baik kan? Sekarang sudah istihadah, tapi ternyata darah terus keluar terus, ya. Dan sekarang untuk perubahan dari istihadah, dia istihadah dihukumi sebagai orang haid, maka bagaimana? Menurut Imam Malik, tapi kita lihat darahnya, kita lihat sifat daripada darah yang keluar, ya. Baik, ya. Baik, ya. Wadzalika idza madha bi istihadatiha min al-ayami ma huwa aktsaru min akal tuhur. Apabila waktu istihadahnya tadi sudah apa? Sampai maksimal batasan minimal masa suci. Tapi sekarang pertanyaannya, batasan suci dalam menurut pandangan jumhur ulama, yang antara adalah Imam Malik berapa hari? 15 hari, betul? 15 hari kan? Baik, anggaplah kita katakan hari ke-10, 11 sudah suci. Baik, hari ke-12, ke-13, baik ya. Kemudian hari ke-20. Baik, hari ke-20. Ya, bisa dipahami? Hari ke-23. Jadi berarti pakai tanggal tadi 11, tanggal 12, tanggal 13 kan? Sampai tanggal 23. Bisa dipahami? Baik. Kemudian dia lihat darah tadi, perempuan tadi melihat darah yang keluar ini ternyata sudah berbeda dengan darah istihadah yang dia dapatkan kemarin. Paham ya? Sekarang pertanyaan yang menurut mazhab Imam Malik, apakah dia sudah dihukumi suci atau belum? Saya bilang tanggal 23. Sudah apa? Iya tidak? Hah? Oh, haid yang suci. Kan kita sudah berbicara sesuai ini. Kita berbicara ini istihadah kan? Pada saat 13 bangun ketiganya sebelumnya dia haid atau istihadah. Saya kan begini pertanyaannya, kawan. Ya, saya ambilkan gambaran ada wanita. Ya, ada wanita terkena istihadah. Dari keterangan istihadahnya itu tadi kan dia haid. Tapi ya, ternyata darah haidnya ini berlanjut terus. Darahnya yang keluar, bukan darah haid saja. Darah ini berlanjut terus. Tapi pertanyaannya, kan kita sudah bahas kemarin pembahasan para ulama. Ketika darah haid berlanjut sampai disambung dengan darah istihadah, betul kan? Tapi bagaimana antum membedakan wanita yang haid tadi ketika darahnya terus keluar? Kan berarti dari darah haid berlanjut ke istihadah. Tapi bagaimana apa yang dilakukan? Itu kita gunakan mazhab Imam Malik rahimahullah taala yang kita sebutkan beliau kemarin. Hah? Baik. Ya. Perubahan darah ditambah 3 hari untuk hati-hati istidhar, kan beliau mengatakan begitu. Ya, istidhar. Dia lihat darah kemudian istidhar, dia tambah 3 hari lagi untuk hati-hati. Tapi berarti anggaplah ya, perempuan tadi dia haid dari tanggal 1 bulan, sekarang bulan berapa ini? Bulan 3, bulan 2. Tapi ya, 1 bulan 2. Tapi kebiasaan haidnya dia ini 7 hari, gitu kan?
Atau dia punya kebiasaan, dia tahu darah haidnya dengan darah istihadohnya. Dia bisa membedakan darah haid dengan darah istihadah. Baik. Hari pertama dia haid, hari kedua dia haid, hari ketiga dia haid, hari keempat dia haid, hari kelima dia haid. Baik. Hari keenam dia haid, hari ketujuh. Baik. Bisa paham enggak? Ya. Baik, hari ketujuh dia haid. Ya. Dan hari ke-8. Baik. Dia lihat ini darah yang keluar pada hari ke-8 ini itu bukan lagi darah seperti yang kemarin. Ya. Dia tahu ini, saya tahu darah haid saya. Kan ada perempuan tahu darah haidnya, gitu kan? Bisa dipahami enggak? Ya. Ini hari ke-8, itu bukan darah haid, bukan lagi ciri-ciri baunya tidak ada. Kalau kemarin memang bau sekali itu darahnya. Ya. Warnanya hitam, ini tidak, merah. Ya. Baru dia tidak kental seperti darah-darahnya. Jelas dia tahu betul. Maka pertanyaannya, berarti hari ke-8 itu dalam mazhab Malikiyah apa? Istihadah. Tambah 3 hari untuk hajat. Gitu kan? Kita ambil saja pendapat beliau ya. Tapi sekali lagi ya, kita kemarin sudah bahas masalah ini. Ya. Untuk memahami pembahasan ini antum kembali pada pembahasan kita yang kemarin. Pendapat yang roji kita katakan adalah apa? Ya. Apakah kita gunakan mazhab al-adah kalau dia punya adat ataupun tamyiz ya, bagi orang yang bisa membedakan perbedaan darahnya. Baik ya. Ini sambil saja apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Berarti itu hari ke-8, ke-9, ke-10 tambah 3 hari kan beliau katakan. Berarti hari ke-11 sudah masih keluar lagi. Pertanyaannya itu darah apa? Menurut beliau istihadah kan? Berarti darah haid tamada ila dalam istihadah gitu kan? Darah haid ini berkelanjutan sampai datangnya bersambung dengan darah istihadah. Berarti hari ke-11 dia sudah dihukumi apa? Istihadah. Dan Imam Malik mengatakan istihadah itu orang tahir gitu kan? Dia dihukumi seperti wanita yang suci. Betul? Berarti akan dia itu sudah ya sudah suci dia, betul ya. Suci daripada haid sudah. Hari ke-12 keluar darah. Itu darah apa? Istihadah, gitu kan? Kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Pertanyaannya 24. Tanggal 24. Berarti sudah berapa hari ini berhenti darah sucinya? Darah haidnya? Antum hitung saja. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 14 hari. Pada hari ke-14 dia baru mendapatkan perubahan dalam darah haidnya. Tapi pertanyaannya, paham gak sih? Dia lihat ini ciri-cirinya sudah darah haid lagi, bukan darah istihadah lagi kan? Pertanyaannya, apakah darah yang keluar yang ciri-cirinya sama seperti darah haid tadi itu sudah dihukumi wanita tadi haid ataukah tidak? Menurut beliau Imam Malik. Dihukumi haid karena dia terkumpul dua hari. Antum haid? Menurut antum sudah haid? Antum haid? Menurut haid? Ini kita pendapat penjelasan beliau ni. Anda pahamkan antum penjelasan beliau. Sudah darah haid atau belum? Dari yang lain? Tidak. Kenapa? Tapi belum sampai batasan minimal akal tuhri. Akal tuhri berapa? 15 hari. Syaratnya itu harus 2, gitu kan? Syaratnya 2 apa? 1, terjadinya perubahan darah, sifat darah, kemudian melewati batasan maksimal daripada akal tuhri. Berapa akal tuhri? 15 hari, gitu kan? Kan minimal daripada masa suci itu 15 hari. Berarti di bawah itu belum sampai pada batasan. Paham? Jadi itu syarat daripada Imam Malik rahimahullah taala. Ya. Ini pembahasan kita ya. Anda jelaskan ini pembahasan berkaitan dengan pembahasan kita ini. Bukan pembahasan yang kemarin. Kalau antum mau ya, terutama mungkin yang nonton videonya ini. Ya. Jadi pembahasan ini pembahasan yang baru kita bahas.
Ini saya datangkan contoh antum ini supaya memudahkan saja, ya antum pahami. Tadi di sini sudah paham sini? Jun? Baik. Baik, antum selesaikan dulu. Ya. Antum selesaikan dulu sini, karena saya jelaskan lagi sini, di sini sebentar saya jelaskan dulu. Baik, sudah? Baik. Dimakan mana sambil makan tadi? Baik ya. Paham tak? Wa illa fahiya mustahadatun abadan. Dan jika tidak ia maka dihukumi sebagai apa? Jika dia dihukumi sebagai mustahadah. Maksudnya apa? Jika tidak sampai batasan maksimal atau tuhri. Paham ya? Maka dia tetap dihukumi istihadah. Baik. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, taqudu ayyama 'adatiha in kanat laha 'adatun. Tapi di sini yang terjadi perbedaan hanya Imam Malik rahimahullah taala daripada pendapat beliau. Ini agak berbeda dengan pembahasan kita kemarin beliau. Tapi ya, kalau di sini jumhur ulama, ya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pembahasan ini sama dengan pembahasan yang kemarin. Baik, mau memperlakukannya sama. Baik, berkata Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Ahmad. Ya, beliau mengatakan taqudu ayyama 'adatiha. Dia apa? Wanita tersebut duduk sesuai kebiasaan haidnya. Ya, maksudnya duduk itu maksudnya dia tidak melakukan ibadah karena sebabkan haid. Ya, seperti kebiasaan haidnya. In kanat laha 'adah, jika dia punya kebiasaan. Wa in kanat mubtada'atun, ini dia. Apabila wanita itu baru haid, belum punya adat, qa'adat aktsar al-haid, maka dia duduk selama batasan maksimal haid berapa? 10 ayyam, 10 hari. Sama pembahasan kita kemarin kan? Sama kan? Kembali kepada adat gitu kan? Ketika haidnya perempuan lebih dari berkepanjangan. Dilihat adatnya. Kalau adatnya menurut Imam Abu Hanifah berapa? 3 hari, maksudnya 6 hari misalkan. Kalau dia wanita yang punya kebiasaan, maka dia gunakan adatnya. Berapa adat Islami? 6 hari. Berarti haidnya 6 hari. Hari ke-7 dia sudah istihadah. Sama dengan Imam Ahmad rahimahullah taala. Hari ke-7 sudah istihadah. Bisa dipahami kan? Itu bagi wanita yang punya kebiasaan. Tapi kalau wanita yang belum punya kebiasaan adat, yaitu siapa itu? Wanita yang baru haid. Maka karena dia belum punya kebiasaan untuk dijadikan tolak ukur untuk membedakan darah haidnya ataupun dengan darah istihadahnya, maka menurut Imam Abu Hanifah batasan maksimal haid itu 10 hari. Berarti dia wanita yang belum punya haid, maka ya, ketika darahnya terus keluar, hari ke-7 masih keluar, hari ke-8 masih keluar. Hari ke-8 menurut Imam Abu Hanifah bagi wanita yang pertama kali haid itu masih haid. Hari ke-9, hari ke-10 masih keluar, itu juga masih darah haid. Hari ke-11 masih keluar, maka Imam Abu Hanifah mengatakan itu sudah apa? Sudah istihadah karena sudah melewati batasan maksimal haid menurut Imam Abu Hanifah. Karena batasan maksimal haid menurut Imam Abu Hanifah adalah berapa? 10 hari, betul? Paham? Kalau jumhur berapa? 15 hari. Itu tadi pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau pendapat jumhur, bagi wanita yang baru pertama kali haid, ternyata hari pertama, ke-7 masih, hari ke-10 masih keluar darah, hari ke-11 masih keluar darah, ke-13 keluar darah. Itu suci memang belum? Belum. Ke berapa lagi? 14, 15 masih keluar darah. Maka dia masih dihukumi haid karena batas maksimal haid menurut jumhur adalah 15 hari. Hari ke-16 maka dia sudah dihukumi istihadah karena sudah melewati hari aktsarul haid. Hari kemarin kita sudah jelaskan kan, kalau hari ke-16, perhatikan, hari ke-16 antum kembali merujuk pembahasan kita kemarin. Di situ terjadi lagi perbedaan pendapat di antara para ulama. Perhatikan. Imam Syafi'i beliau mengatakan dia qada salat yang kemarin kecuali hari yang pertama karena itu mutayakin. Betul kan? Kalau Imam Malik mengatakan tidak.
Ya. Nanti hari ke-16 baru dia sholat. Apa? Tidak, itu Imam Ahmad. Ya, bukan Imam Malik. Imam Malik beliau tidak apa? Ya, Imam Malik dia tidak apa? Tidak perlu mengqada lagi. Kalau Imam Ahmad dia apa? Hari kedua dia sholat terus sampai terus. Ya. Bisa dipahami? Ya, ini kita meroja lagi apa yang kita sebut. Antum paham sampai sini? Belum paham? Ya. Baik. Jadi pembahasan di sini kalau jumhur ulama itu sama dengan pembahasan kita kemarin sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau dia punya kebiasaan, kalau tidak punya kebiasaan haid, maksudnya dia punya kebiasaan haid baru wanita haid. Baik ya. Maka pembahasannya sama. Wa qala Syafi'i ta'malu 'ala tamyiz. Berkata Imam Syafi'i, maka wanita tersebut apa? Dia mengamalkan tamyiz, membedakan darah haid dengan darah istihadhah. In kana min ahli tamyiz, jika dia memang wanita tersebut dia memang apa? Ahli tamyiz, maksudnya dia bisa memang darahnya terbedakan dan dia bisa membedakan darah haidnya dengan darah istihadhah. Wa in kana min ahli al-'adati amalan 'ala al-'adah, dan jika dia adalah wanita yang punya adat kebiasaan ya, adat, maka dia mengamalkan adatnya. Wa in kana min ahlihi ma'an. Ya, apabila dua-duanya dia wanita tersebut dua-duanya dia bisa membedakan ya, bisa membedakan darah haidnya dan dia juga punya adat. Dan maka apa? Ya, wa fi dzalika qaulani, maka di situ ada dua pendapat. Ta'mal 'ala tamyiz, dan ini adalah pendapat yang utama daripada mazhab Syafi'i ya. Ketika wanita punya kebiasaan dan juga bisa membedakan darahnya, maka yang dia pegangi adalah tamyiz. Ya. Bisa dipahami? Mana tadi? Wathani 'ala adah. Ya. Baik. Dan riwayat lain tapi yang muktamadnya adalah tamyiz. Ketika wanita tadi apa? Dia dua-duanya. Dia termasuk ahlul adah dan ahlul tamyiz. Ya, maka tetap dia menggunakan tamyiz. Itu yang muktamad daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad tidak. Kalau dua-duanya dia bisa membedakan ada adatnya dan dia bisa membedakan darahnya. Ya, ahlul tamyiz, maka apa? Dia tetap menggunakan adat dia, maksudnya hari kebiasaan dia. Sudah ya? Sudah selesai. Wasabab fi ikhtilafihim, sebab terjadi perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Ya. Ini apa? Ya. Jadi jumhur ulama itu pembahasannya mereka berkaitan dengan masalah ini untuk membedakan ya, perubahan daripada darah istihadhah ke haid, sama metodenya membedakan apa? Ketika haid berkepanjangan sampai maksudnya waktu darah istihadhah sama persis, kecuali Imam Malik rahimahullah taala. Baik. Ada perbedaan dalam mazhab beliau dengan yang sama. Sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini adalah ya apa? Anna fi dzalika haditsaini mukhtalifain. Di sana ada dua hadis saling kontradiktif. Paling banyak ya. Paling banyak apa? Salah satu paling banyak sebab khilaf para ulama itu karena apa? Ta'arudul adillah. Ta'arudul adillah, karena kontradiktifnya dalil yang ada saling bertabrakan, saling bertentangan. Ini yang membuat apa? Terjadinya banyak perbedaan para ulama berkaitan dengan masalah fikih. Ya. Makanya sering kita ingatkan kepada kita semuanya, tidaklah para ulama itu berpendapat kecuali apa? Mereka berpegang dalil selama memang ada dalil. Tapi kalau memang di sini ada mereka berpendapat dengan begini, pendapat ini, kalau memang di sana tidak ada dalil, baru mereka berijtihad. Tapi kalau ada dalil maka mereka berusaha untuk berpegang dengan dalil. Baik. Pertama, hadis pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. An Fatimah binti Abi Hubaysh. Dari Fatimah binti Abi Hubaysh, anna Nabiy alaihi salatu wasallam amaraha wa kanat mustahadatan an tada'a as-salata qadra ayyamiha allati kanat tahidu fiha qabla an yusibaha alladhi asabaha thumma taghtasilu wa tusalli. Ya. Yaitu apa? Hadis daripada Aisyah bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwasanya beliau itu istihadhah. Ya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beliau untuk apa? Untuk meninggalkan sholat. Wa kanat mustahadah. Beliau ini istihadah. Beliau ini dalam keadaan istihadah. Nabi memerintahkan antada as-salata. Nabi memerintahkan untuk dia meninggalkan sholat qadra ayyamiha, sesuai kebiasaan haidnya, kebiasaan daripada ukuran daripada waktu-waktu haidnya. Allati kana tahidu fiha, yang dia itu apa? Haid pada hari-hari tersebut. Qabla an yusibah alladhi asabaha, sebelum menimpa apa yang menimpa beliau saat itu, yaitu istihadah. Tsumma taghtasil wa tusalli. Kemudian dia mandi dan dia sholat. Begitu juga ya semakna dengan hadis tersebut, hadis Ummu Salamah al-Mutaqaddim. Ini mengisyaratkan kita pembahasan kita yang kemarin ya, pada hadis Ummu Salamah itu yang berkaitan dengan ini dia muddatul haid wa tuhri ya. Baik, di situ antum lihat ya, sebelum al-haid mutaqatti'ah ya, hadis daripada Ummu Salamah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya, kepada sahabi yang istihadah, litanzur ila adadil layali wal ayyam allati kanat tahiduhunna minasyahri, maka hendaklah dia menghitung kebiasaan harinya dan malamnya. Itu kan semakna dengan hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian mana ya, hadis daripada Fatimah binti Abi Hubaysh ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala daripada hadis Fatimah binti Abi Hubaysh juga, annaha kanat, bahwasanya dia itu istihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadanya, inna damal haidi aswadu yu'rafu. Darah haid itu apa? Hitam yang diketahui. Fa idza kana dzalika, apabila kau dapatkan darahmu hitam, ya fa amsiki an salat, maka tahanlah dari mengerjakan salat. Ya, janganlah mengerjakan salat. Wa idza kana al-akhar, tapi kalau kau dapatkan darah yang lain, maksudnya bukan warna hitam, wa tawaddai, maka berwudulah, wa shalli fa inna ma huwa irqun, dan salatlah karena dia itu cumalah apa? Irq. Apa itu? Itu irqun. Apa? Dia itu darah irq. Irq itu urat. Itu adalah urat yang terluka. Ya. Wa hadzal hadis sahawi Abu Muhammad Ibn Hazm, dan hadis ini disesuaikan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah taala, dan Syekh Albani mensesuaikan hadis tersebut. Ya. Dan sebagian ulama meriwayatkan hadis ini. Ya, Syekh Albani mensesuaikan hadis tersebut. Faminha ulai man dhahaba madhhab tarjih. Di antara ulama tersebut ada yang menggunakan madhab at-tarjih, wa minhum man dhahaba madhhab al-jama'. Di antara mereka ada yang menggunakan madhabul jama', mengkompromikan dua hadis yang ada. Faman dhahaba madhhab at-tarjih, siapa itu? Ya. Tarjih ya. Hadis Ummu Salamah wa ma warada fi ma'nahu qala bi i'tibari al-ayyam. Barang siapa yang menggunakan madhhab at-tarjih, yaitu hadis Ummu Salamah, dan begitu juga Fatimah binti Abi Hubaysh yang dari sebutkan oleh Imam Bukhari tadi, dan apa yang semisalnya, maka mana tadi? Qala bi i'tibari ayyam, maka dia berpegang dengan menjadikan patokan hari. Siapa ini? Imam Abu Hanifah, gitu kan? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah taala, betul kan? Al-ayyam. Wa Malik radhiyallahu anhu. Saya perhatikan. Ini Imam Malik. Wa Malik radhiyallahu anhu i'tabara ada yang ayyam faqat fil haid. Baik. Imam Malik, perhatikan. Beliau hanya menjadikan patokan hari, maksudnya hari apa ini? Kebiasaan haid. Faqat fil haid, itu cuma haid allati tashukku fil istihadah, yang ragu dalam istihadahnya. Imam Malik menjadikan patokan tadi apa? Hitungan hari mengikuti apa? Ya. Kebiasaannya, ataukah dia tamyiz dengan menambahkan apa? Kan Imam Malik banyak sekali pendapat di situ kan? Berkaitan dengan tadi. Ayyamul lidatiha, betul? Ya. Dia menggunakan kebiasaan apa? Dia menggunakan tamyiz tambah 3 hari. Ya. Baik, itu hanya digunakan apa? Pada kasus wanita haid
kemudian berlanjut pada istihadah. Itu yang dia gunakan. Jadi cukup sampai situ saja. Tapi kalau dari istihadah ke haid, maka beda lagi, paham nggak maksudnya? Coba untuk lihat sama nggak perlakuannya tadi. Kalau jumhur semua kan sama, betul kan? Kalau jumhur semua kan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam siapa lagi? Imam Ahmad radhiyallahu taala menjadikan patokan hari. Lebih daripada itu berapa? Istihadah. Baik, paham? Begitu juga ketika istihadah tadi. Ya. Maka dia apa? Dia haid. Maka beliau mengatakan apa? Ya. Walam ta'tabir fil mustahadati allati tashukku fil haid. Dan dia tidak apa? Ya. Dan dia tidak menjadikan patokan tersebut ya ada ayam pada wanita yang mustahadah yang ragu pada waktu haidnya. A'ni la adadaha wa la mawdi'aha min asy-syari' idza kana 'indaha dzalika ma'lumun. Ya. Tapi maksudnya dia tidak menggunakan patokan bilangan hari dan juga tanggalnya atau tempatnya ya daripada bulan tersebut, bulan haidnya maksudnya idza kana 'indaha dzalika ma'lumun, walaupun jika waktu tersebut diketahuinya. Ya. Wan nas dan nas innama ja'a fil mustahadati allati tashukku fil haidhi. Dan nas dalil itu datang hanya pada orang yang mustahadah yang ragu pada masa haidnya. Fa'tabara al-hukma fil far'i. Maka dia menganggap hukum tersebut cuma pada pada al-furu' wa lam ya'tabiruhu fil asl wa hadha gharibun fata'ammalhu. Dan beliau tidak menganggapnya pada pada asal, dan ini adalah gharib, maka fata'ammalhu, maka perhatikanlah. Ada yang bisa jelaskan? Apa itu? Enggak, sebelum antum anukan al-farq yang paling terakhir kan. Baik, antum maksud saya ada yang siapa yang bisa jelaskan apa maksudnya? Ilham. Antum paham enggak di sini? Apa yang antum paham di sini? Ya. Daripada metodenya daripada jumhur ulama. Baik. Apa dia yang akan situ beliau? Hari kebiasaan pada orang kait ke wanita yang tak memiliki atau Imam Malik di sini tidak menjadikan patokan hari kebiasaan haidnya. Iya. Bagi wanita haid yang dia ragu ini dia sudah masuk waktu istihadahnya atau masih haid. Iya. Terus apa? Ini dia menjadikan hari-hari biasa haidnya bagi orang haid untuk tidak dari haid istihadah bagi yang mampu. Dia menjadikan hari. Tapi antum kalau antum pahami jumhur dulu bagaimana? Jumhur dia tetap dia abolition. Dia patokannya dia apa? Ada. Daripada dulu jumhur, antum katakan bagaimana jumhur? Jumhur dia patokannya tetap. Antum kembali pada metode jumhur. Jumhur apa yang disebutkan oleh di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Sekarang kembali tadi dari haid, dari istihadah ke haid. Dari istihadah ke haid. Istihadah ke haid. Dia menganggap
aqallu. Orang dia ada adatnya dari Baik. atau haid, tidak ada Hmm. jadwalnya, maka dia menganggap dia mau mengambil pendapat pada polituri. Polituri. Terus? Ketika lewat politurinya ini 10 hari bagi Imam Abu Hanifah, maka hari ke-11 itu sudah masuk haid. Kalau Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i dia tablis. Tidak, antum lihat dulu ini. Antum lihat apa? Ini kan dari beliau apa? Dari istihadah ke darah haid. Tapi bagaimana? Nah, kalau Imam isi antum baca situ. Antum baca oh situ. Ya, mana dia? Ya. Imam Syafi'i itu dia pernah melakukan tablis. Jika dia akan tablis. Dan, tapi jika tidak ada, jika dia pernah tablis dan juga dia tidak memiliki kebiasaan haid, maka dia apa? Jika dia memiliki kebiasaan haid, maka diikuti haidnya. Diikuti Ada hari haidnya. diikuti daripada adat haid. Terus Nah, jika terkumpul dua-duanya, maka yang pertama dia sudah pertama tablis. Dia harus tablis dan juga dia. antum coba. Antum dulu. Coba teman-teman. Apa? Ini dia ini. Ya. Tahu ala tamyiz. Ya ini jalan tuan. Ta'amalu ala tamyiz. Ini kan? Kan jumhur sudah sepakat. Intinya begini. Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah mengatakan ta'amal ala al-ada. Gitu kan? Imam Syafi'i ta'amal ala tamyiz. Paham? Tapi kalau Imam Malik tidak, bukan dia itu seperti mazhab Imam Syafi'i tamyiz tapi ada syarat lain. Gitu kan? Ada dua syaratnya tadi. Dia lihat sifat tamyiz dengan apabila waktunya itu dalam batasan maksimal. Antum paham sampai situ? Paham? Tapi pertanyaannya saya kepada antum semuanya. Imam tadi saya berikan gambaran. Ya. Sudah paham? Ya, wanita haid dia suci tanggal 10. Baik. Dan Ustaz dulu antum. Dia tulis antum. Tanggal 10 bulan ini. Suci dia sudah suci daripada haidnya. Baik ya? Maksudnya sudah dihukumi dia tadi sudah suci seperti kita berikan gambaran tadi. Baik ya? Walaupun darah istihadah darahnya masih keluar, tapi sudah dihukumi oleh para ulama ya bahwasanya dia sudah suci tanggal 11. Baik? Sampai tanggal 10, 11, 12, 13 sampai tanggal 14. Betul? Tanggal 14, 24. Ya. Baik. Tanggal 24 masih keluar darah. Pertanyaannya, ya. Apakah ya, darah yang keluar tanggal 24 itu sudah berapa hari berarti dia? 14 hari. Baik, betul? Baik, itu darah haid apa tidak? Bukan. Baik. Mazhabnya. Baiklah kalau begitu saya ambil saja bilangan hari yang disepakati ulama. Tanggal 10, 12, tanggal 12. Tanggal 22. Kalau ini antum bilang tergantung mazhabnya, mazhab siapapun antum mau pakai di sini. 22. Tanggal 10 tanggal 22 masih keluar darah itu. Pertanyaannya atau tanggal 13 tambah 1 hari, tanggal 23. Sudah berapa hari berarti? 13 hari kan? Tapi pertanyaannya tanggal 23 itu ya. Dia apakah sudah masih dihukumi istihadah atau haid? Jumhur ulama istihadah, tapi kalau Masih istihadah apa tidak? tanggal 13 Tanggal 23. Kan tanggal 10 berhenti. Tanggal 23. Ya, kan antum kembali lagi pembahasan para ulama. Antum mau memahami ini kembali pembahasan para ulama aqallut tuhri. Aqallut tuhri dan ulama berapa? Jumhur ulama 15 hari.
Imam Abu Hanifah, ya. 10 hari. Berarti dia Iya. sudah masuk haid. Kalau jumhur ulama dia sudah masih istihadah, tapi kalau Abu Hanifah dia masuk haid, sudah masuk haid. Karena Imam 10 Abu hari. Hanifah, Imam Ahmad iya. Dan kalau saya kurang lagi. 20 hari, tanggal 20. Supaya Sepakat. 20 hari. Karena masalahnya terlalu banyak mazhab di sini. Tapi kita harus memberikan contoh yang dapat menampung semua mazhab-mazhab tersebut. Baik. Aqallu tuhri kita ingatkan lagi. Aqallu tuhri menurut ulama siapa? Kalau jumhur ulama mengatakan 15 hari. Kalau Imam Abu Hanifah 10 hari, Imam Ahmad 13 hari. Baik. Sekarang anggaplah tanggal 20. Pertanyaannya, sudah suci apa belum? Apakah dia istihadhah ataukah darah haid? Istihadah. Hah? Istihadah. Dia Istihadah. apa? Masih istihadah. Dia masih Istihadah. Itu darah istihadah. tanggal 20. Masih istihadhah atau darah haid? Iya. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah lah saja. Toh, kita ambil yang paling ininya. Makanya kita ambil saya mazhab Imam Abu Hanifah. Hah? Iya, awalnya tadi istihadhah. Sekarang mau pindah ke haidnya. Sampai tanggal 20 dari tadi toh dia suci. Tanggal 10 sudah suci. Oh, mulai 10 berarti. 10 hari. Toh? 20 21 11 hari. Saya anggaplah jangan. Pokoknya 10 hari lah dia sekarang. Itu istihadhah atau apa? Masih istihadhah. Tadi ya. Kita ambil saya pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena masih berapa? 10 hari. Kalau jumhur ulama, nah, lebih-lebih lagi jumhur ulama kan? Baik. Bisa dipahami? Jumhur ulama kan dia 15 hari. Tapi kita sekarang kita tinggal pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kita ambil pendapatnya jumhur. Berarti tanggal 25 masih istihadhah karena belum melewati batasan maksimal aqallu tuhri, batasan minimal dari masa suci. Betul? Tapi setelah itu lewati. Betul kan? Dia tanggal 26. Betul? 26 masih keluar darah. Baik? 27 keluar darah. Hah? Paham enggak? Sampai anunya. Tapi pertanyaannya, kapan dia dikatakan haid? Menurut jumhur. Apakah setelah melewati masa suci tadi? Hah? Langsung hari itu juga dikatakan suci? Kalau berupa darahnya. Apakah langsung setelah tadi kan tanggal 25 lah, misalkan kan? Tanggal 26 menurut jumhur. Apakah dia sudah langsung dihukumi suci? Langsung sudah haid. Iya, tidak. Bukan kan? Enggak. Dia tidak dihukumi, dia dihukumi suci. Paham enggak? Dia dihukumi suci. Tapi bagaimana dia? Ya kita lihat adabnya, berarti terus. Kalau memang adatnya dia saja dia haid tanggal 5 atau tanggal 1. Betul kan? Dia haid tanggal 1. Biasanya perempuan dia haid tanggal 1. Kan ada adatnya dia ini. Toh? Baik, berarti tanggal 26 tidak langsung dikatakan apa? Tidak dikatakan dia haid, tidak. Itu masih darah istihadhah. Karena kan aqallu tuhri itu kan paling sedikit 15. Tapi aksarnya kan tidak ada batasannya. Paham enggak? Betul nggak? Batasan suci kan tidak ada batasannya, dan wanita istihadhah itu dihukumi sebagai wanita suci. Betul? Hah? Ini Anda jelaskan, memang Anda tidak anukan ini. Yang Anda anukan ini, Anda mau anukan sampai pembahasan supaya antum pahami ini aninya Imam Malik. Karena kalau antum dia pahami aninya jumhur, antum akan sulit nanti pahami Imam Malik. Baik. Berarti hari 16 apa? Tanggal 27 tidak, dia harus tetap menggunakan adatnya dia. Baik. Sekali lagi, adatnya perempuan haidnya tanggal 1 bulan. Di tanggal 1 setiap bulan sampai tanggal 7. Baik. Berarti 28 masih jumhur. Baik. 29 masih, 30, 31, 32, ada tanggal 32 enggak ada. Ya, baik. Masih, baik. Datang tanggal 1. Bang, maka dia dihukumi haid karena sudah ada adatnya dia, kebiasaan dia pada tanggal berapa dia haid. Baik. Sampai berapa lama panjang lagi? Baik, kebiasaannya dia itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Betul kan? Baik, padahal itu begitu tanggal 1 lagi. Lanjut darah ini. Ya, haid.
Tapi sudah dihukumi haid. 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 7. Tapi haid itu kebiasaannya dia memang selama ini sebelum dikenanya istihadah tadi. Tapi kemudian tanggal 8. Tanggal 8 haid lagi. Masih keluar darah. Tapi tanggal 8 itu haid atau bukan? Hah? Udah nih kita anukan bagian semuanya. Apa? Tamis, atau adat kita anukan. Kebiasaannya dia. Kalau Imam Syafi'i dia kalau sahibul adat, kalau tidak ada tamisnya dia tidak pakai tamis. Kalau dia ada adatnya, gitu kan? Dia tidak bisa membedakannya. Kita pakai adat saja, adatnya. Maka tanggal 8 itu bukan lagi berputar terus begitu. Maka jumhur mengatakan dia kembali. Paham gak sih? Kalau Imam Malik rahimahullah taala bagaimana dia? Tidak. Berbeda gitu kan? Punya cara tersendiri. Bagaimana cara yang tadi? Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Yaitu apa? Beda dari haid ke istihadah, ke haid. Kalau dari istihadah ke haid, maka kaidahnya beliau apa? Dari istihadah ke haid, maka yang dihitung itu adalah pertama taghayyur. Betul? Antum lihat darahnya, sifat darahnya. Baik. Paham? Kemudian dan itu bukan cuma sifat darahnya saja, tapi pada waktu batasan batasan maksimal aqallu dhuhri. Paham sampai sini enggak? Ya. Makanya dia belum mengatakan kaidah yang tadi itu yang antum pertanyakan tadi. Ya, al-farqu di sini makanya beliau mengatakan ya, apa? Wan nas inna majaa fil mustahadhah allati tashukku fil haid. Nas yang apa? Yang datang dari hal tersebut itu dia apa? Itu kasusnya pada wanita yang mustahadhah, nas-nas yang disebutkan tadi itu. Ya. Yang ragu pada kasus haidnya. Baik? Mana tadi? Ya. Fa'tabara al-hukma fil farqi wa lam ya'tabirhu fil asl. Hukum apa? Perhatikan. Ya'tabirul hukum i'tibarul adat. Kan dalam hadis-hadis Nabi. Coba lihat. Hukum Nabi menunjukkan kembali kepada adat, betul? Karena hadis-hadis tersebut kembali kepada adat atau kebiasaan kan di situ. Hadis-hadis yang berbicara tentang itu kan, ini kan perhatikan ya. Arahan Nabi kepada para wanita-wanita sahabiah pada masa itu kasusnya mereka yang mereka mempertanyakan itu kasusnya mereka apa? Kasusnya di mana? Dari orang yang bertanya itu orang istihadah, bukan orang haid. Keistihadah yang ditanyakan itu orang yang lagi dikena istihadah, right? Kemudian berpindah ke haid, bukan orang haid ke istihadah. Betul? Jadi kasusnya yang semua sahabiah yang bertanya itu adalah wanita-wanita yang lagi istihadah. Coba untuk lihat hadis Fatimah binti Abi Hubaysh ya. Begitu juga dengan daripada hadis Ummu Salamah yang kita bukan sebutkan ya. Bukan dari ini juga siapa tadi Ummu Salamah ya. Begitu juga dengan hadis ya Ummu Salamah gitu kan. Semua yang dipertanyakan, yang bertanya tentang itu kasus ini ya, itu yang bertanya adalah orang-orang yang lagi istihadah. Kasusnya itu bukan orang haid. Orang yang istihadah kan yang Rasul saya istihadah bagaimana ini? Tapi bisa paham. Tapi anjuran Nabi perhatikan ya. Dalam hadis yang di atas Fatimah binti Abi Hubaysh yang diriwayatkan oleh Bukhari hadis pertama disebutkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, an tada'a salata qadra ayyamiha. Betul? Tinggalkan salat sesuai hari-hari haidnya, betul kan? Yang bertanya ini orang yang mustahadah. Baik? Berarti arahannya Nabi apa? Menggunakan adat. Baik, betul kan? Kemudian hadis yang lainnya apa? Nabi mengatakan inna damal haid aswadu yu'raf. Menggunakan tamyiz. Betul? Kasusnya sama siapa? Orang beristihadah ke haid. Bukan orang istihadah. Istihadah ke haid. Tapi bisa paham sini enggak? Perhatikan, sudah sampai ya. Ya. Jumhur ulama menggunakan itu. Makanya mengkiaskan tidak ada bedanya antara istihadah ke haid dan haid ke istihadah. Tapi bisa berarti kita tetap gunakan dua, apakah tamyiz ataupun adat. Kalau Imam Malik berbeda sendiri ya. Tapi Imam Malik apa?
Tidak, dia tinggalkan itu. Jangan tidak pakai adat dia. Tidak pakai adat, pakai tamyiz tapi ada syarat lain. Gitu kan? Kita tamyiz tapi kita lihat batasan maksimal masa suci. Perhatikan. Wan nas, perhatikan di sini. Ini teman-teman pertanyakan tadi. Betul kan Abdul Razak? Wan nas dan dalil, nas mana itu dua hadis tadi. Ya, yang berkaitan dengan petunjuk Nabi, hitung hari kebiasaan ataupun tamyiz. Wan nas innama ja'a fil mustahadati allati tashukku fil haid. Dan nas tersebut kata Imam Syafi'i, Imam siapa ini? Saya lupa. Imam Ibnu Rushd rahimahullah taala. Dan nas tersebut itu datangnya pada wanita yang istihadah, yang ragu dengan haidnya, istihadah ke haid. Ya, maka perhatikan, fa'tabara al-hukma fil fardh. Mana fa'ilnya fa'tabara? Dhamirun mustatir takdirnya huwa al-Malik, Imam Malik. Imam Malik menjadikan patokan hukum itu fil fardh. Maksudnya apa? Perhatikan ya ikhwan. Ya, walam ya'tabiru fil asl, dan tidak menjadikan patokan dalam asal. Perhatikan mana fara, mana asal dalam pembahasan kita. Itu dia asal. Asal yang dimaksudkan sini adalah apa? Kasusnya istihadah ke haid. Karena yang ditanyakan oleh para sahabat tadi itu adalah istihadahnya ke haidnya. Ini yang asal. Betul? Maka jadi patokannya adalah Nabi mengarahkan hitung pakai kebiasaan kalian ataupun juga dengan membedakan darah. Paham? Faranya mana? Haid ke istihadah itu farah. Paham betul Ustaz? Baik. Haid ke al-farah. Perhatikan. Walam ya'tabiruhu fil asl. Perhatikan coba. Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Dia tidak menjadikan patokan untuk melihat kebiasaan. Paham enggak? Kebiasaan haid dan juga tamyiz itu beliau tidak menggunakan pada kasus apa? Istihadah ke haid. Paham? Tapi hanya dia gunakan pada kasus apa? Haid ke istihadah. Padahal hadis ini berbicara istihadah ke haid. Bagaimana? Ya, makanya dia bilang, "Falam ya, fa'tabara al-hukma fil farad." Kan bagaimana caranya? Makanya beliau mengatakan, ya, wa hadza gharibun fata'ammalhu. Ini sangat aneh sekali kata beliau. Maka coba perhatikan. Ya. Maksudnya Imam Malik mereka berpendapat begini, ya, Malikiyah. Baik. Sekali ini yang terakhir penjelasan kita. Ya. Hadis-hadis yang Nabi mengatakan, ya, hitunglah hari-harimu, kebiasaan, jadikan patokan itu, atau kau melakukan tamyiz, gitu kan? Karena darah istihadah dengan darah haid berbeda. Darah haid itu hitam, baik. Adapun istihadah merah, baik. Betul kan? Nabi mengarahkan ini pada kasus apa? Kalau untuk membedakan berarti istihadah ke haid. Kita gunakan kebiasaan untuk menjadikan patokan ataupun tamyiz. Baik. Imam Malik, perhatikan. Ya. Padahal kan ini berbicara tentang istihadah haid. Beliau mengatakan tidak. Ini hadis ini, ya, kita gunakan kalau dari kasusnya haid ke istihadah. Baik. Iktibar, gitu kan? Kita gunakan ini, gunakan hari ataupun apa? Tamyiz itu kalau dari apa? Haid ke istihadah. Adapun istihadah ke haid, maka kita tidak gunakan itu. Makanya beliau bagaimana caranya? Ya. Antum jadi bisa menggunakan, ya, untuk membedakan haid dengan istihadah itu dengan metode tamyiz ataupun dengan adat. Itu antum bisa gunakan kepada farad, kasus perpindahan haid ke istihadah. Sementara, ya, dari istihadah ke haid antum tidak jadikan patokan. Padahal ini yang dibahas, gitu loh. Ini patokan ini yang dibahas. Di sini membahas tentang itu. Maka kan beliau mengatakan hadza gharibun, ini aneh sekali. Bagaimana caranya? Fata'ammalhu, maka tolong perhatikan lagi. Ya. Bisa dipahami enggak? Coba ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah para ulama kita. Bagaimanapun ya, seperti ini tuh. Kita lihat seperti ini, perhatikan. Imam siapa ini? Ibnu Rushd. Itu beliau ulama Malikiyah. Menunjukkan beliau mengkritisi daripada apa? Pendapat daripada mazhab beliau, ya. Termasuk Imam Malik rahimahullahu taala, atau ulama Malikiyah, menunjukkan beliau tidak ta'assub dengan mazhab beliau. Kan memang tidak masuk akal sekali.
Sangat sulit sekali. Makanya beliau mengatakan gharib, aneh sekali. Ya. Kalau padahal hadis ini kasusnya berbicara loh dari istihadah ke haid. Gunakan untuk membedakan ketika perpindahan dari istihadah ke haid, mau membedakannya bagaimana? Gunakan waktu-waktu kebiasaan haid kalian untuk ininya. Ataupun dengan menggunakan tamyiz. Baik, hadis ini digunakan Imam Malik. Baik, untuk perpindahan haid dari ke istihadah. Baik, iya, dia gunakan dalil itu. Betul kan? Dari kemarin kan pendalilannya begitu. Tapi kalau istihadah ke haid dia tinggalkan, dia tidak amalkan hadis ini. Tapi yang anehnya dari haid ke istihadah digunakan. Padahal hadis ini berbicara dari istihadah ke haid, bukan dari haid ke istihadah. Maka aneh sekali. Dia menggunakan metode lain. Maka ya ini yang kita katakan berbeda. Baik ya. Baik, adapun yang setelahnya ikhwanul Allah Subhanahu wa taala, ya antum bisa baca sendiri. Selesaikan sendiri, yang dosa kita baca. Paham? Karena ini saja yang paling sulit antum pahami nanti. Ya, sedikit saja. Wa man rajah hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, ya qala bi'tibari lawn. Barang siapa yang menguatkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, hadis yang kedua maksudnya. Ya, hadis yang kedua. Baik. Wa min haula'i man ra'a ma'itibari lawn adami lawn dami mudyu ma yumkinu ayakuna tuhran min ayyam istihadah. Ini Imam Malik. Baik. Dia cuma dengan laun tapi juga dengan itibar lewatnya, berlalunya batasan minimal masa suci. Ya. Wa huwa qaul Malik. Dan setelahnya itu antum sudah bisa pahami, ya sudah mudah. Antum paham sini yang tadi kan? Itu yang agak sulit antum pahami. Paham? Ada yang belum paham? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Kalau antum belum paham, pertanyaan